Mari kita ngobrol di Berujar, Bebas Berujar. Acara ini didukung oleh DPRD Kota Cilegon. Hai, kembali lagi bersama Speak Up Barometer. Ada yang tahu nggak nih sobat, gerbang Pulau Jawa yang berada di bagian barat? Nah, kali ini saya akan mengulas fakta tentang kota yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Namanya Kota Cilegon, Provinsi Banten yang terletak di ujung barat Laut Pulau Jawa dan dikenal dengan sebutan Kota Baja. Loh, kok bisa ya Kota Baja? Jadi sobat, sebab Kota Cilegon ini merupakan penghasil baja yang terbesar di Asia Tenggara. Dan ternyata banyak fakta-fakta menarik terkait Kota Cilegon. Well, penasaran tentang kota ini sobat? Berikut 7 fakta menarik tentang Kota Cilegon. Nomor 1. Berperan penting di masa Kerajaan Banten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1651 sampai 1672, Kota Cilegon ini adalah sebuah kampung kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Banten. Dan pada saat itu Kota Cilegon ini berupa tanah rawa loh sobat, yang belum banyak didiami penduduk. Sejak masa Kerajaan Banten dilakukan pembukaan daerah, yaitu Serang dan Cilegon. Kemudian dijadikanlah daerah persawahan dan jalur perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Hal itu juga menyebabkan banyak orang yang datang dan menetap di Kota Cilegon. Sehingga masyarakat Cilegon ini menjadi heterogen dengan perkembangan yang sangat pesat. Nomor 2. Dijuluki Kota Baja. Sebutan Kota Baja ini melekat karena Kota Cilegon menjadi kota penghasil baja yang terbesar di Asia Tenggara. Wah, kenapa ya sobat? Dan ternyata PT Krakatau Steel ini sebagai industri baja nasional yang memang berlokasi di Kota Cilegon. Hal tersebut bermula pada tahun 1962, di mana berdiri sebuah pabrik baja Trikora yang digagas Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. PT Krakatau Steel didirikan pada tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1970 di era Presiden Soeharto. Lebih lanjut, PT Krakatau Steel didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengoperasikan proyek industri besi baja bekas bantuan Rusia dan mengembangkan industri baja Indonesia. Hingga saat ini diperkirakan produksi baja di kota ini mencapai sekitar 6 juta ton setiap tahunnya. Nomor 3. Luas wilayah dan penduduk terkecil di Banten. Secara administratif, wilayah Kota Cilegon berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Depok dan Kota Cilegon. Pada tanggal 27 April 1999, Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kota Madya Cilegon dengan luas wilayah sekitar 175,50 km persegi. Dan hal tersebut menempatkan Kota Cilegon sebagai wilayah terkecil di Provinsi Banten. Wah, tak hanya soal wilayah aja nih sobat, penduduk Kota Cilegon juga ternyata nggak banyak loh. Di tahun 2020 aja jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 442.803 jiwa. Wah, tahu nggak nih sobat? Dan hal tersebut juga menempati Kota Cilegon sebagai kota dengan jumlah penduduk paling sedikit di Provinsi Banten. Nomor 4. Masuk 10 besar realisasi investasi tertinggi di Indonesia.
Kendati pandemi pada COVID-19, nyatanya nih sobat, di tahun 2021 kota Cilegon masuk 10 besar kota atau kabupaten terbaik yang dapat memberikan kontribusi investasi kepada negara. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sempat menyebutkan nih sobat mengenai PT Lotte Chemical Indonesia yang sempat tertunda, tapi saat ini telah jalan dengan nilai investasi sebesar 60 triliun dan tentunya terletak di kota Cilegon. Nomor 5. Tahun 2019 sebagai kota terkaya ke-6 di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS Kota Cilegon pada tahun 2019, data produk kosmetik regional bruto per kapita Cilegon mencapai angka 238,44 juta. Nilai tersebut menempatkan kota Cilegon di posisi ke-6 kota terkaya di Indonesia. Wow, dan tak hanya itu saja nih sobat, Cilegon juga menjadi posisi pertama kota terkaya di Banten berdasarkan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Rekan Barometer, ternyata sektor andalan kota Cilegon yaitu usaha industri pengolahan dalam perekonomiannya dengan kontribusi sebesar 54,28%. Nomor 6. Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak adalah salah satu akses vital dari jalur transportasi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Setiap hari ratusan perjalanan feri ini melayani penyeberangan melewati Selat Sunda, baik arus kapal penumpang maupun barang. Wah, dan ternyata nih sobat, pelabuhan yang terletak paling ujung barat Pulau Jawa ini adalah pelabuhan penyeberangan antar pulau pertama di Indonesia. Wah, tahu nggak nih sobat? Dan menurut catatan sejarah, dahulu pelabuhan yang bernama Pelabuhan Karangantu di Banten ini menjadi pintu gerbang perdagangan internasional di Indonesia yang menyambut kapal asing dari Persia, Arab, Cina, Inggris, Gujarat, Belanda, hingga Portugis. Nomor 7. 80% industri kimia nasional ada di kota Cilegon. Wah, ternyata kota Cilegon tak hanya tentang baja aja nih sobat. Nyatanya Badan Penelitian dan Pengembangan atau bisa disebut dengan Litbang, Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tahun 2019 lalu mencatat sekitar 80% industri kimia nasional terdapat di kota Cilegon. Tapi ya sobat, Kepala Pusat Litbang, Kualitas dan Laboratorium Lingkungan KLHK Republik Indonesia, Herman Hermawan mengatakan kota Cilegon belum memiliki laboratorium lingkungan untuk memeriksa industri yang tidak ramah lingkungan dan dapat menimbulkan dampak buruk. Keberadaan laboratorium lingkungan bisa dikatakan hal paling urgent yang mesti dimiliki pemerintahan kota Cilegon. Karena ini akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Wah sobat, kali ini kita dorong sama-sama ya. Semoga tahun ini laboratorium lingkungan bisa direalisasikan oleh pemerintah. Well. Demikian 7 fakta video tentang kota Cilegon. Semoga bisa bermanfaat untuk semua sobat Barometer. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Tetap dukung channel kami ya, agar bisa menghadirkan video-video selanjutnya. Dadah! Kita ada di Brujar. Apa Kang Dewan? Bebas Brujar. Pada hari Senin yang sangat ceria ini saya sedang membersamai seorang anggota legislatif 3 periode dari Partai PDI Perjuangan. Udah 3 periode ini ya. Bapak Yusuf Amin. Tapi lebih akrab disapa Bung Yusmin.
Ya, ya. Singkat. Singkat. Jadi punya panggilan gaul lah ya. Iya. Panggilan gaulnya Bung Yusmin. 3 periode menjabat sebagai anggota legislatif. Dan kebetulan sekarang sedang menjabat juga di Bapemperda. Bapemperda. Nah, sapa-sapa dulu dong teman-teman Siap. berujar. Terima kasih teman-teman berujar atas kesempatan dan waktu kita bisa broadcast di ruangan ini. Iya, kebetulan ini ada di ruangan kerja Pak Dewan Yusmin ini. Iya. Apa ini Bapak atau Bung aja ini? Kayaknya saya Bung aja lah, bisa Bung. ya. Iya, biar supaya akrab. Akrab ya. Biar nggak kaku. Iya, nggak kaku. Jadi selama 3 periode itu berarti berapa tahun? 15 tahun. Ya, hampir 15 tahun lah. Wah, berarti dipercaya masyarakat ini ya. Insya Allah, ya. Berkat doa kedua orang tua. Luar biasa. Keluarga dan handai tolan. Wah, Bung, saya lihat video Bung ini viral. Iya. Yang ditangisin emak-emak. Iya. Itu soal apa, Bung? Sebelum kita membicarakan tupoksi Bapemperda nih, boleh dong diceritain? Boleh. Jadi kemarin itu kaitan dengan penggusuran ruko-ruko yang ada di wilayah Kerenceng. Kemudian emak-emak itu menyampaikan permohonan pada DPRD gitu kan untuk bisa minta waktu untuk penundaan penggusuran itu gitu. Karena dari pihak Krakatau Steel dalam hal ini KSP gitu kan belum ada sosialisasi secara penuh gitu kan kepada masyarakat yang menempati wilayah tanah Krakatau Steel gitu. Jadi ya kita tugasnya memfasilitasi lah gitu. Karena mereka itu kan menempati bangunan itu kan dengan modal, dengan biaya. Dibangun juga. Dibangun kan. Kemudian juga mereka membangun itu kan dengan hasil pinjaman. Dengan menjual barang-barang berharga mereka untuk bisa membangun itu dan kemudian mereka bisa berjualan gitu. Dan kemudian PT KS punya program untuk membangun pasar rencananya gitu kan. Sebenarnya masyarakat itu tidak menolak untuk dibangun pasar itu. Hanya persoalannya dari pihak pimpinan KSP, Krakatau Sarana Properti itu, dari pihak top manajemennya itu tidak menyampaikan secara penuh gitu kan. Program-program yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan gitu kan. Sehingga ada diskomunikasi tuh di situ. Ada diskomunikasi dan kemudian ya masyarakat menyampaikan itu kepada saya gitu. Khususnya dan umumnya DPRD gitu. Itu sih sebenarnya. Luar biasa sekali Bung ini. Saya sempat ngelihat videonya viral karena banyak yang kirim di grup-grup. Saya lihat, saya kenal sama sosok ini. Luar biasa. Tapi semoga manfaat terus Bung. Jadi jangan hanya 3 periode nih. Semoga terus-terus aja gitu kalau manfaat mah. Amin. Berlanjut Bung kita ngobrolin ke tupoksi Bapemperda. Iya. Apa sih Bapemperda itu Bung? Bapemperda itu kan pembuat raperda. Artinya kalau di DPRD itu kan ada komisi, ada Bapemperda, ada BK, ada Badan Anggaran, ada BAMUS. Itu kan semuanya alat kelengkapan DPRD. Kalau Bapemperda itu kan adalah membuat regulasi, payung hukum untuk di tingkat daerah, gitu kan. Jadi eksekutif ya kan mau membuat regulasi aturan, maka dari eksekutif baru ke Bapemperda.
Bapemperda baru dikaji, dibahas gitu kan, layak dan tidak layak gitu kan. Kemudian kalau itu teman-teman Bapemperda bahwa oh ini layak, oh ini sudah memenuhi syarat misalnya, baru kita bahas, baru dikaji, kemudian baru kita sampaikan ke pimpinan, baru kemudian kita buat pansus. Tuh. Nah, apa yang jadi teman-teman atau anggota di Bapemperda ini membuat atau mengusulkan atau membuat daftar ya, daftar perda itu Iya. apa aja sih? Kan kita per tahun Prioritasnya apa gitu loh? Per tahun itu kan ada beberapa usulan. Iya. Ya. Dari eksekutif ada usulan misalnya 15 peraturan daerah, misalnya dari DPRD mengusulkan ada inisiatif 1 tahun itu 5 inisiatif, berarti kemudian kita jumlahkan berarti 1 tahun itu ada 20 raperda yang harus kita selesaikan. Kemudian kita juga nanti dari Bapemperda ini kan mengevaluasi, kita melihat untuk skala prioritas raperda yang diusulkan oleh eksekutif dan raperda yang diusulkan oleh legislatif ini, kita harus kita evaluasi mana yang skala prioritas, mana yang bukan skala prioritas begitu. Program apa yang udah dihasilkan selama di Bapemperda, Bung? Kita sudah banyak sih sebenarnya, karena dalam 1 tahun ini kita sudah selesaikan 10 perda gitu kan, dan ini kita akhir tahun ini mau menyelesaikan 3 perda gitu kan, karena ini kita kebut ini karena menjelang akhir tahun ini sesuai kita dengan target Bapemperda itu harus selesai gitu kan. Kalau 1 tahun itu 20 perda ya raperda ya harus diselesaikan 20 itu dalam jangka 1 tahun. Makanya tahun-tahun akhir tahun ini kita kebut nih. Kemarin baru selesai 3 perda, bulan ini kita juga mau kebut 3 perda untuk bisa selesaikan di akhir tahun ini. Program populer apa sih yang sudah berhasil dibuat sama teman-teman di Bapemperda? Kita populer yang sudah sih banyak lah. Yang kerjasama, maksudnya kan kalau mengeluarkan perda kan mau nggak mau harus kerjasama, bukan kerjasama ya, koordinasi sama pemerintah daerah juga kan. Iya. Apa gitu program populer yang sudah dihasilkan bareng kerjasama sama pemerintah daerah? Kita kemarin itu kan membuat raperda tentang retribusi ya, kerjasama gitu kan, juga raperda tentang kita ini akhir tahun ini tentang reses, juga raperda tentang masalah peningkatan PAD gitu kan. Ya kita sudah banyak melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam kerangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu banyak nggak, Bung? Banyak, retribusi, pajak gitu kan. Itu yang skala prioritas untuk peningkatan PAD ke depan 2023. Jadi perda itu perlu teman-teman tahu, perda itu dibuat tahun ini untuk tahun depan, begitu kan ya? Iya. Jadi banyak kan teman-teman anak-anak muda nih yang nggak tahu perda itu apa, terus dibuatnya anggota legislatif ini kerjanya ngapain sih gitu Pak, kan itu salah satunya ya. Kalau di internal, bukan di internal ya, di dalam ya di internal legislatif dan eksekutif, Bapemperda ini kan badan yang vital juga karena dia membentuk regulasi di internal. Cuma kan banyak yang nggak tahu di luaran. Ya mungkin belum apa ya, belum ada sosialisasi kali ya. Makanya rencana program DPRD ini
ada program untuk sosialisasi Perda. Setiap anggota DPRD dalam reses itu menyampaikan sosialisasi tentang Perda, aturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah, gitu kan, sehingga masyarakat tahu tuh, jangan sampai hanya tahu tentang peraturan pusat saja, misalnya kan, kalau DPR RI kan membuat peraturan, gitu kan, pemerintah pusat memberikan peraturan, gitu kan, maka perlu juga masyarakat tahu kalau di daerah juga ada aturan regulasi yang dibuat oleh DPRD dan pemerintah daerah, gitu kan, dan itu juga punya kekuatan hukum tetap, gitu kan. Namun kemudian juga aturan yang dibuat oleh DPRD ini dan pemerintah daerah ini tidak boleh bertentangan, berlawanan dengan undang-undang yang di atasnya, gitu kan. Maka harus sesuaikan dengan kondisi dan situasi, gitu. Yang terpenting jangan sampai bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, gitu kan. Nggak boleh. Jadi nanti akan lemah kekuatan hukumnya. Gitu. Jadi pemerintah daerah itu menyesuaikan instruksi atau arahan dari pusat juga ya? Iya. Gitu. Terus Bung, ada kendala nggak sih selama berjalannya apa ya penyesuaian Perda itu dengan pemerintah daerah yang harus itu sudah ditetapkan, tapi ada kendala-kendala nggak sih dengan pemerintah daerahnya? Atau banyak jangan kendalanya? Kalau kita sih kan tugasnya hanya ketok palu tuh, ketok palu Perda yang sudah kita bahas, kita kaji, kita selesaikan. Kemudian setelah ketok palu kan itu kan kewenangan ada di dalam pemerintahan daerah, gitu kan, yang bagian implementasi pelaksanaan Perda itu, eksekusinya kan di sana. Kemudian kita kan bertugas mengawasi sejauh mana Perda ini dilaksanakan atau tidak, gitu kan. Jangan sampai DPRD bekerja sudah maksimal, anggaran sudah banyak dikeluarkan, gitu kan, sudah kunker kemana, kemudian dan Perda sudah selesai, sudah diparipurnakan, kemudian pemerintah daerah tidak melaksanakan, kan begitu. Maka kita tugasnya mengawasi sejauh mana Perda yang dilakukan dilaksanakan berjalan oleh pemerintah daerah, gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan kameramen? Saya ingin bertanya, apa langkah-langkah persiapan Haji ini kan mendekati negara selatan ya kan 2023, 2024. Kira-kira langkah-langkah apa nih dalam apa sih menyiapkan pemilu setelah ini? Wah, ini pertanyaan di luar dari Bapak Perda ini. Ya sebenarnya kita sih sudah banyak persiapan. Ya artinya sudah, kita kan selalu sering silaturahmi, ya kan, di internal partai ataupun dengan masyarakat, gitu kan, menyampaikan kaitan dengan masalah pileg serentak, pilkada serentak, gitu kan. Ya kita sih sudah siap untuk itu. Siap tempur lah ya. Siap tempur. Insya Allah lah kita berjalan apa adanya saja dulu, gitu kan, mengikuti air yang mengalir. Iya, betul. Gitu. Nah, Bung, balik lagi ke pertanyaan seputar Perda nih. Anggota itu bisa bergabung ke dalam Perda, Bamus, itu dipilih atau gimana sih? Kalau itu sih kewenangan dari partai politik. Oh gitu. Iya. Jadi partai politik itu mengusulkan kepada fraksi. Oh. Gitu kan. Bahwa di dalam anggota fraksi itu A misalnya masuk ke komisi 1, 2, 3, 4, B masuk ke alat kelengkapan A, B, C, D, gitu kan. Itu berdasarkan dari usulan partai,
DPC, kemudian ke fraksi, baru fraksi merekomendasikan kepada pimpinan. Oh, baiklah seperti itu. Oke Bung, kalau misalnya kita ngebahas di luar dari Bapeda, boleh kali Bung? Boleh, Kan apa aja boleh. apa aja boleh. Tapi hari ini lagi sehat kan Bung? Alhamdulillah Sehat sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Jadi kebetulan lagi sibuk paripurna ya hari Iya, ini. hari ini sibuk paripurna 2 kali. 2 kali, luar biasa sibuk. Nah Bung ini kan selain anggota legislatif juga dikenal sebagai pemain catur ini. Iya. Atlet atau gimana ini Bung? Atau hanya suka saja? Ya kalau dulu atlet, Oh dulu atlet catur. pernah ikut juga jadi atlet gitu kan. Kalau sekarang ya kita hobi aja lah, main catur kemana-mana, setiap ada tempat catur ya kita silaturahmi gitu kan, kita main catur gitu kan. Catur itu kan alat bersilaturahmi juga gitu kan, bisa ngopi bareng, bisa merokok bareng gitu kan dengan main catur gitu kan. Karena catur itu kan sarana untuk asah otak juga. Iya. Gitu. Cuman nggak ada kegiatan fisiknya aja itu. Nggak ada, itu asah otak aja. Iya, asah otak. Gitu. Lebih pada strategi main catur itu. Jadi untuk strategi politik ada kaitannya dengan catur itu ya. Iya. Jadi sudah belajar catur dulu baru strategi yang lebih besar. Politik luar biasa. Ininya mah. Iya. Baiklah. Kalau politik itu harus bisa main catur. Aduh, saya nggak bisa, Iya, kalau cenderungnya kan main strategi di situ, main catur itu kan. Makanya bisa diterapkan di dalam aplikasi politik praktis main catur itu. Nah, begitulah saya main congklak aja kalah main catur. Baiklah, Bung. Karena Bung sedang sibuk, kita akhiri saja, Bung. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Semoga Bung sehat selalu dan aktivitas soal kemasyarakatan tetap berjalan seiring dengan apa ya? seiring beriringan lah. Terima kasih, Bung, atas waktunya. Kita tutup. Teman-teman berujar, besok ngobrol lagi dengan Bung Yusmin yang agak sedikit terjeda ini obrolannya karena beliau sibuk. Kita tutup di berujar berikutnya. Salam berujar, dadah. Dadah, salam berujar. Berujar, tanya-tanya lagi. Sore ini saya sama Ibu Sri. Kita kenalan dulu lah. Namanya Ibu Sri. Iya. Nah, tinggalnya di mana, Bu? Tinggalnya di lingkungan Temugiring, Ciwandan. Ciwandan. Yeah. Kegiatan sehari-hari ngapain? Ngajar sama ibu rumah tangga. Oh, ibu guru. Ibu guru SD ya kebetulan ya. Nah, mau tanya nih Bu Guru. Menurut Bu Guru, Kota Cilegon itu sekeren apa sih? Sebenarnya keren ya. Sebenarnya keren. Ya, karena tempat kelahiran saya juga gitu ya. Cuma emang harus ditingkatin lagi kayak masalah apa ya? Iya, saya juga termasuk guru honorer sih sebenarnya ya. Untuk Kota Cilegon ya terima kasih banyak sih sudah memberi peluang buat guru honorer. Kuota yang banyak juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti di pengumuman tidak ada ya guru-guru yang kecewa gitu. Semoga tidak ada yang kecewa. Pengumumannya kapan itu, Bu? Pengumumannya bulan Februari kalau. Pengumuman maksudnya dari honor ke P3K. Ke P3K. Iya. Dari P3K baru ke PNS. Mudah-mudahan. Oh, berarti masih panjang ya prosesnya. Iya. P3K udah ini sih sebenarnya ya kalau untuk kesejahteraan gitu ya daripada honor. P3K sudah lumayan lah. Sudah lumayan gitu, ya. Tapi semoga sampai ke PNS ya. PNS, amin. Amin. Nah, menurut Bu Guru, ikon yang ada di Kota Cilegon itu apa? Ikon yang ada di Kota Cilegon semacam apa ya? Kebudayaan seni gitu ya? Kebudayaan seni dan budaya seni pencak silat gitu ya. Itu menjadi ikon kota ini ya. Pencak silat sama apa itu namanya? Bandrong juga ya? Bandrong. Itu. Yang saya tahu. Menurut Ibu, menurut Bu Guru. Saya,
Nah, Bu Guru, wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahu nggak? Pak Heldi. Tahu lah ya pasti ya. Sama tahu Pak ya. Senuji. Nah, kalau anggota legislatif, anggota dewannya tahu nggak? Yang saya tahu di daerah saya ya, Pak Raffi Udin. Pak Raffi Udin. Sama Pak siapa tuh? Saya lupa juga ya. Lupa ya. Iya. Tapi tahu lah ya anggota dewannya. Kalau pekerjaan dewan itu ngapain sih, Bu? Kurang tahu juga Kurang ya. tahu ya. Tapi yang jelas kalau anggota dewan itu kan mewakili daerah gitu ya. Mudah-mudahan gitu semua inspirasi-inspirasi yang dikeluarkan, yang di apa namanya unek-unek rakyat gitu tuh disampaikan gitu ya. Sampai menjadi wakil dari masyarakat Iya, ya, panjang tangan masyarakat. Iya. Nah, Bu Guru, kepikiran gak sih di benak Bu Guru untuk menjadi anggota dewan juga? Ya kepikiran sih kepikiran, cuma kalau untuk menginjak ke sana juga orang saya juga masih honor gitu ya. Ya mudah-mudahan sih, tapi nasib mangga ada yang Iya tahu benar, ya, semoga gitu. kedepannya bisa ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin, diaminin ya. Amin amin. Iya. Nah, by the way, anyway busway nih, Bu Guru, jalan-jalan Iya. yang ada di Kota Cilegon, rumah sakit ataupun bangunan-bangunan umum, Fasum di Kota Cilegon ini sudah bagus atau masih kurang sih? Kalau untuk rumah sakit daerah ya udah bagus sih, kalau fasilitasnya kayaknya katanya sih udah agak lengkap gitu. Cuma untuk pelayanan saja ya. Pelayanan ya. Kadang-kadang kok susah gitu. Untuk nengok aja kadang-kadang dibatasin satu orang. Pengennya gitu ya kalau umpamanya bisa perwakilannya jangan satu orang lah gitu ya. Karena keluarga juga pengen nengok. Iya, pengen lihat ya. Pengen lihat juga gitu. Ya fasilitas yang lain kayak tempat-tempat mall apa segala udah bagus juga Bagus gitu. ya. Oke. Harapan pribadi nih untuk memasuki tahun baru di 2023 apa tuh? Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Lebih bagus lagi Kota Cilegon. Terus lebih masyarakatnya juga lebih ini ya, lebih sejahtera. Amin. Kita aminkan. Terima kasih Bu Guru atas Iya, waktu sama-sama, ngobrol-ngobrolnya. Semoga sama-sama. doa dan harapan Bu Guru untuk Iya. pribadi dan Kota Cilegon menjadi kun fayakun dari Allah. Amin. Amin. Berjumpa lagi di Guru Jar yang akan datang.